Saat ini, seluruh mata sedang tertuju pada aksi protes warga kulit hitam di Amerika Serikat yang menuntut keadilan dan penuntasan isu rasial di sana. Mereka meneriakkan slogan Black Lives Matter atau yang artinya hidup orang kulit hitam berharga sebagai wujud protes. Ini bukan protes yang pertama, tapi mungkin bisa jadi yang paling besar, bahkan mendapat dukungan dari dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada 25 Mei 2020, seorang pria kulit hitam bernama George Floyd dinyatakan tidak bernyawa. Setelah seorang polisi kulit putih bernama Derek Chauvin menahan dan menginjak lehernya dengan menggunakan lutut selama 8 menit 46 detik. Faktanya, pada penahanan tersebut, George tidak berada dalam posisi mengancam, tidak membawa senjata, dan juga tidak berusaha melarikan diri. Bahkan Derek tidak memperdulikan George yang mengerang kesakitan dan mengatakan tidak bisa bernafas. Masyarakat menilai tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut merupakan cerminan rasisme, dan ini bukan kali pertama. Sebuah media alternatif di Amerika Serikat bernama News One mencatat ada 80 kasus pembunuhan kulit hitam oleh polisi yang malprosedur dari akhir 2019 sampai Mei 2020. Sementara data dari Mapping Police Violence 7 tahun kebelakang mencatat pembunuhan kulit hitam oleh polisi yang tertinggi terjadi di tahun 2015, yakni 305 orang dalam setahun, di mana 104 orang yang dibunuh dalam keadaan tidak bersenjata. Tapi dari banyaknya kasus di tahun 2015, hanya 13 kasus yang pelakunya dinyatakan bersalah. Begitu juga dengan kasus-kasus di tahun berikutnya. Isu rasisme di Amerika Serikat memang tidak terlepas dari sejarah perbudakan dan supremasi kulit putih yang terjadi sejak 400 tahun yang lalu. Meski pada 1863 perbudakan atas masyarakat kulit hitam telah dihapus, namun sejarah kelam tersebut masih meninggalkan jurang kesenjangan dan diskriminasi yang membekas hingga sekarang. Sejarah kelam, diskriminasi, dan bias rasial dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat hingga kini belum tuntas. Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Kerusuhan yang saat ini terjadi di Amerika mengenai kasus George Floyd, saya rasa alasannya diungkapkan dengan sangat baik oleh wali kota Minneapolis, yaitu Jacob Frey. Jacob Frey mengungkapkan bahwa masalah ini, kerusuhan ini terjadi bukan hanya karena kasus George Floyd, tapi karena amarah dan kesedihan yang menumpuk selama 400 tahun mengenai isu-isu rasisme dan ketidakadilan yang terjadi di Amerika. Dia mengungkapkan bahwa memang selama ini masalah ini menimbun dan berada terus-terusan di benak masyarakat Amerika sampai mereka tak lagi mampu untuk hanya berdiam diri sehingga mereka meledak. Itulah yang menyebabkan kerusuhan yang saat ini terjadi di berbagai penjuru negara Amerika. Sebenarnya kejadian ini sebelumnya sudah pernah terjadi di tahun 2015 di Baltimore protest, di mana ada juga kasus serupa di mana seorang orang hitam meninggal di tangan seorang polisi. Sehingga sebenarnya kasus ini bukan kasus yang baru, tapi karena itulah kasus ini menjadi meledak. Karena masyarakat Amerika memiliki deep distrust, ketidakpercayaan yang sangat dalam terhadap pemerintahnya untuk dapat menyelesaikan ini dengan cara yang baik-baik, sehingga mereka lari kepada protes yang bentuknya violent, yang bentuknya riot, karena mengungkapkan bahwa kita tak lagi bisa diam, tak lagi bisa sabar menunggu sebuah solusi yang tak kunjung datang. Itulah alasannya kenapa kerusuhan yang kali ini begitu parah dan begitu tersebar di seluruh penjuru Amerika. Begitu. Dalam menanggapi protes yang diwarnai aksi kekerasan tersebut, Presiden Donald Trump mengeluarkan beberapa pernyataan yang kontroversial. Seperti ancaman menggunakan kekuatan militer untuk melawan pengunjuk rasa, melegalkan tindak kekerasan bagi aparat, dan kata-kata kurang pantas lainnya.
Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kondisi tersebut? Sosiolog menyatakan sikap pemerintah yang abai pada masalah, terutama kemanusiaan, dan cenderung melakukan opresi pada rakyat yang berseberangan dengan mereka dapat menimbulkan ledakan seperti di Amerika Serikat. Lantas, bagaimana dengan Indonesia?